Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang gak mungkin bisa kita hitung, gak mungkin kita bisa kalkulasikan. Dan hadirin Allah muliakan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Maka sekali lagi perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyak istighfar atas kelalaian kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka sebenarnya tidak ada ruang untuk berkeluh kesah, tidak ada ruang untuk mengumpat, tidak ada ruang untuk komplain. Karena wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan lebih baik kita berpikir tentang kelalaian kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sambil berusaha sekuat tenaga memperbaiki dan terus memperbaiki bersyukur kita kepada Rabb kita, lalu memperbaiki bersyukur kita kepada manusia-manusia yang telah berjasa pada diri kita, khususnya memiliki jasa-jasa yang sangat besar seperti orang tua, jasa-jasa terhadap akhirat kita seperti guru, ulama, dan pihak-pihak lainnya. Karena kalau kita berhasil untuk berusaha bersyukur sekuat tenaga, la azidannakum, itu janji Allah, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita lalai, padahal kita bersyukur tapi kita nggak bersyukur, kita mampu tapi kita tidak lakukan, kita punya peluang tapi kita tidak ambil peluang itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana kita meminta ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, lalu salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau yang istiqomah sampai hari akhir nanti. Kita kembali ke bab ikram ahlil bait Rasulullah SAW. Sebuah bab yang penting, sebuah penekanan dari bab-bab sebelumnya
karena ini berkaitan dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas telah membahas dua ayat. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya yang Allah inginkan adalah membersihkan atau menghilangkan dosa, kegangguan dan kekejian dari kalian, wahai ahlul bait, dan ingin membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ingin membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Diriwayatkan dari Hilal bisa dicek dalam Siyar bahwa Al-Hasan itu pernah berkhutbah di hadapan ahli Kufah di Irak. Lalu Al-Hasan mengatakan, ya ahlal Kufah, wahai penduduk Kufah, ittaqullaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam perkara kami, bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi kami. Jadi sikapi kami dengan ketakwaan, jangan dengan hawa nafsu, jangan dengan ego, jangan dengan amarah, jangan dengan kepentingan dunia, tapi ittaqullaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi kami. Fa inna umara'ukum wa inna adyafukum wa nahnu ahlul bait, karena kami adalah pemimpin kalian, kami adalah tamu kalian, dan kami adalah ahlul bait, kami adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fihim, dan Allah berfirman tentang ahlul bait, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Lalu beliau membaca ayat ini, Al-Ahzab 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah inginkan adalah membersihkan kalian dari kekejian, dari dosa, dari gangguan, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Maka ahlul Kufah pada saat itu menangis, hadirin, karena sekali lagi mereka tahu hak ahlul bait itu sangat besar. Kalau Allah saja ingin menghilangkan gangguan atau dosa atau kekejian dari keluarga Rasul SAW, lalu bagaimana dengan PR kita, atau bagaimana dengan hak mereka yang harus kita tunaikan? Makanya Al-Hasan mengatakan, bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi kami. Dan lihat bagaimana keindahan keluarga Rasulullah SAW. Al-Hasan tidak mengatakan servis kami semewah-mewahnya, tidak, atau entertain kami semewah-mewahnya. Beliau mengatakan, ittaqullaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi kami. Jadi lihat bagaimana keluarga Rasulullah SAW tidak ingin memanfaatkan kedudukan mereka di tengah-tengah umat. Mereka hanya minta disikapi dengan takwa, dan itu juga untuk kebaikan umat. Karena kalau umat tidak bertakwa, maka mereka yang punya masalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka bertakwa, maka Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar.
yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan itulah keindahan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang ketika kita melihat Rabbul Alamin menginginkan kebaikan kepada Ahlul Bait, ingin membersihkan Ahlul Bait, dan ingin menjaga mereka dari dosa, dari gangguan, dari kekejian, maka ini pesan bagi kita. Maka itu yang diingatkan oleh Al-Hasan. Lalu kita juga mempelajari, atau Imam Nawawi membawakan surat Al-Hajj 32, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu menunjukkan ketakwaan di dalam hati. Hadirin Allah muliakan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang menjelaskan bahwa di antara syiar-syiar Allah adalah keluarga Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya Rasulullah SAW, tapi keluarga Rasulullah SAW. Itu syiar-syiar. Kalau Anda muliakan, maka Anda membuktikan bahwa Anda bertakwa. Dan itu diterapkan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mereka bukan hanya baik, tapi mereka memuliakan. Dan mereka bukan hanya baik, tapi mereka memuliakan. Diriwayatkan dalam syiar bahwa Kanal Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, idza marra bi Umar aw bi Uthman wa huma rakiban nazala. Diriwayatkan kalau Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, sedang berjalan lalu bertemu dengan atau melewati, berpapasan dengan Umar dan Uthman radhiyallahu ta'ala anhuma, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan pada saat itu Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma sedang menaiki tunggangan mereka, mungkin sedang naik kuda atau naik onta. Sedang naik, nazala, itu mereka langsung turun dari tunggangan mereka. Umar dan Uthman radhiyallahu ta'ala langsung turun. Hatta yujawizahuma, turun sampai Al-Abbas melewati mereka dan meninggalkan mereka. Ijlalan li Rasulillah SAW, dalam rangka memuliakan Rasulullah SAW. Ini paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hadirin. Jadi surat Al-Hajj ayat 32 ini bukan isapan jempol. Mereka mengerti bahwa keluarga Rasulullah SAW adalah syiar Allah. Dan barang siapa yang memuliakan, bukan hanya berbuat baik loh, memuliakan. Memuliakan itu di atas, beyond dari berbuat baik. Sebagaimana contoh di atas, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu kan nggak perlu turun. Kalau standarnya berbuat baik, cukup salam udah baik atau belum? Ketemu Abbas nih, Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma berada di atas tunggangan, di atas kendaraannya. Terus ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Abbas, apa kabar? Sebatas itu udah baik atau belum? Oh, udah, kalau standarnya baik udah baik. Tapi enggak tuh, turun dari kendaraan sampai Al-Abbas melewati mereka dan berlalu. Setelah berlalu baru naik lagi dan melanjutkan. Subhanallah. Itu orang-orang besar, mereka mengerti bersikap.
Dan bagaimana menghadapi orang besar juga, atau orang yang jauh lebih besar dari mereka. Dan lihat bagaimana hubungan antara sahabat dengan ahlul bait Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat memuliakan ahlul bait Rasulullah SAW. Bagaimana secara khusus Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Hadirin Allah muliakan. Dan itu yang harus kita tiru dan harus kita mengerti. Makanya kan kaidah mengatakan la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dzul fadli. Tidak ada yang tahu keutamaan orang-orang mulia kecuali orang-orang mulia. Jadi yang tahu bersikap hanya orang-orang mulia. La ya'riful fadla li dzil fadli illa dzul fadli. Tidak ada yang tahu keutamaan, kedudukan dan hak orang-orang mulia kecuali orang-orang mulia juga. Turun, berdiri sampai Al-Abbas melewati dan berlalu. Setelah itu mereka kembali melanjutkan ijlalan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Diriwayatkan juga bahwa Yazid bin Muawiyah siapa Yazid bin Muawiyah? Ya anaknya Muawiyah, hadirin. Masa anaknya, hadirin. Yazid Muawiyah itu fakhar, membangga-banggakan dirinya di atas Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Jadi Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah, membangga-banggakan dirinya dan membanggakan dirinya di atas Hasan bin Ali. Hasan bin Ali siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa antara Muawiyah dan Ali sempat ada dinamika. Dan ceritanya panjang, bukan saat ini kita bahas. Tapi intinya Muawiyah dan Ali ada dinamika. Nah, anaknya Muawiyah membanggakan dirinya di atas Al-Hasan bin Ali. Kira-kira kalau anak kita membanggakan dirinya di atas anak seseorang yang kita dengan bapaknya itu pernah terlibat dinamika, gimana sikap kita? Lihat bagaimana sikap Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Itu anaknya ditanya, fakharta Al-Hasan. Nah, kamu membanggakan diri di hadapan Hasan, menganggap dirimu lebih baik daripada Hasan. Qala na'am. Lihat anaknya jujur, lihat kejujurannya. Enggak ngeles, enggak. Sahabat Rasul kan enggak bohong. Qala na'am, iya. Saya merasa begitu. Apa kata bapaknya? La'allaka tadhunnu anna ummaka mithla ummi atau jaddaka mithla jaddi. La'allaka tadhunnu anna ummaka mithlu ummi atau jaddaka mithlu jaddi. Nah, kamu melakukan itu, mungkin kamu berpikir ini teguran ya, kamu berpikir ibumu itu seperti ibunya. Kamu berpikir ibumu itu kedudukannya sama dengan ibunya Al-Hasan.
dan kakekmu itu seperti kedudukannya seperti kedudukan kakeknya Hasan. Ya enggak lah nak, gitu maksudnya. Kok bisa kamu merasa berbangga di hadapan Al Hasan? Kamu tuh kalah jauh daripada dia. Siapa ibunya Al Hasan? Fatimah radhiyallahu ta'ala, anaknya Nabi SAW, Ahlul Bait. Siapa kakeknya? Udah jelas kakeknya, hadirin sekalian, Rasulullah SAW. Kamu tuh mau banggain dari sisi mana? Adapun bapakmu dengan bapaknya memang ada dinamika, tapi dia ibunya udah nggak ada, jelas lah. Ibu beliau nggak bisa dibandingkan dengan ibumu. Kakek beliau apalagi, udah kakek beliau dengan kakekmu selesai. Padahal kita tahu bapaknya Muawiyah juga tahu Abu Sufyan. Tapi kakeknya Al Hasan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana mereka memuliakan. Dan mereka didik anak-anak mereka itu seperti itu. Nah beda, nah jangan berpikir demikian. Mungkin kamu berpikir kita sejajar, kalau jauh, nah. Siapa ibunya, siapa ibumu? Siapa kakeknya, siapa kakekmu? Padahal sekali lagi, kakeknya Yazid kan tokoh besar. Tapi siapa yang bisa? Bagaimana mungkin Nabi SAW dibandingkan dengan umatnya? Gak mungkin. Itu Yazid bin Muawiyah. Lalu bagaimana dengan kita kalau kita nggak menganggap keluarga Rasulullah SAW? Makanya ini menunjukkan ketakwaan. Mereka ngerti itu. Jadi mereka tuh bukan bersikap baik aja, memuliakan. Sampai anaknya ditegur seperti itu. Kamu menganggap diri kamu lebih baik. Kamu berbangga di hadapan Al Hasan. Iya. Nah, kamu kayak ngerti aja. Ibumu tuh nggak ada apa-apa dibanding ibunya. Kakekmu apa lagi? Kalau dibandingkan dengan kakeknya, udah mau apa yang mau dibanggakan? Lihat kepada mereka memuliakan Rasulullah SAW. Dan ini tokoh, gitu. Pemimpin, orang besar, tapi berhadapan dengan keluarga Rasulullah SAW, tawadhu dan memuliakan. Hadirin Allah muliakan. Az-Zuhri rahimahullah pernah menyampaikan bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan hadiah baju kepada anak-anak para sahabat. Kepada anak-anaknya para sahabat. Dikasih baju. Walam yakun fi dzalika ma yasluh lil Hasan wal Husain. Tapi pada saat itu nggak ada baju yang cocok untuk Al Hasan dan Al Husain. Nggak ada yang cocok. Terlepas mungkin yang size-nya nggak cukup atau size-nya kebesaran, atau nggak ada kualitas yang cocok untuk mereka berdua karena mereka adalah siapa? Cucu Rasulullah SAW. Beda lah. Kita kalau mau kasih orang spesial, emang kita kasih baju yang ngasal atau brand yang biasa-biasa aja? Enggak. Itu kalau kita mengerti bersikap dan cara bermain. Orang-orang besar atau sosok yang istimewa nggak bisa kita kasih hadiah biasa aja. Itu Umar mengerti hal tersebut. Nggak ada yang cocok buat Al Hasan dan Husain. Udah nggak ada. Terus apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Bilang kepada Al Hasan Husain, antum kan udah belajar tauhid, belum rizki ya,
gitu. Emang belum rizkinya lah, bilang begitu. Ya. Faba'atha ilal Yaman fa'ata bi kiswatin lahum wa qala al-an taubat nafsi. Itu dicari yang cocok sama Umar. Setelah dapat yang cocok, diantar ke Yaman. Diantar ke Yaman. Lalu diserahkan, diberikan. Lalu Umar mengatakan, sekarang hatiku lega dan tenang. Allahu Akbar. Diantar ke Yaman. Dan Umar mengatakan, sekarang hatiku tenang, lega. Dan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi dua ayat di atas itu bukan isapan jempol, bukan, ini diamalkan para sahabat. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hati. Kenapa Umar radhiyallahu anhu quote and quote sampai nyari secara khusus lalu diantar ke Yaman? Karena mereka tahu ini parameternya, ini ketakwaan saya, atau ini parameter ketakwaan saya. Ini cucu-cucu Rasulullah SAW. Nggak bisa kasih biasa-biasa aja. Atau harus yang yasluh, yang layak buat mereka, yang sesuai dengan kedudukan mereka. Nggak ada, cari dulu. Nggak bisa disamakan dengan anak-anak sahabat yang lain, beda. Makanya kan bahasa Az-Zuhri, walam yakun fi dzalika ma yasluh lahuma. Ketika dicek nggak ada yang cocok buat mereka. Bukan nggak ada stok, artinya ada tapi nggak ada yang cocok gitu. Nggak ada yang layak buat mereka berdua. Kalau bahasa nggak ada yang worth it buat mereka berdua. La yasluh. Bukan kehabisan, ya habis, enggak ada, tapi nggak ada yang ada. Enggak. Untuk kedudukan mereka, la yasluh. Nggak ada yang layak. Gimana cara? Cari dulu. Dapat, ketemu, diantar ke Yaman. Lalu setelah selesai, hatiku lega sekarang. Alhamdulillah. Dapat. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi mereka tahu bagaimana memuliakan. Karena nama-nama besar, sosok-sosok besar itu nggak bisa dikasih hal yang biasa-biasa aja. Jadi bayangkan kalau ini cucu Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana mereka memberikan hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Rasulullah SAW. Seringkali bertolak belakang dengan kita, ilaman rahimah rabbu, kecuali dirahmati oleh Allah. Kita seringkali nggak mengerti bagaimana menyikapi sosok-sosok yang bertautan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan bagaimana kualitas kita memuliakan Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan ini menjadi ibrah besar bagi kita. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.